mendingan lebih baik mencegah dong daripada mengobati ya. Apalagi kalau lu sekali COVID, itu lu minimal isoman paling nggak lu bisa 10 sampai 14 hari, which is kurang lebih 2 minggu lu harus isoman. Lu nggak bisa kerja, lu nggak bisa ketemu keluarga, gitu ya. Ya banyak hal kerugiannya gitu. Jadi sekali lagi, ya ngapain sih lu ragu lagi sama vaksin gitu. Buat gua pribadi kayak it doesn't make any sense. Listen. Oke teman-teman, balik lagi sama kita Journalist Voice. Kali ini ada gua, Andrew, dan ada gua, Paul. Nah, aku di sini seperti biasa dokter kesayangan kalian, Cila. nggak ada yang sayang sama Musa. Yakin. Iya. Abis ini gue di counter. Oke. Gak bisa. Gue udah bilang, woman always right. Oke, kita ke kiri lagi kok. Ayo kita ke kiri. Ya, oke guys. Langsung aja ya guys. Jadi hari ini kita bakal bahas topik yang masih hangat banget sama lingkungan kita sekitarnya. Ya, kita bahas lagi tentang COVID, pandemi, dan sekitarnya. Nah, yang udah pasti kita punya narasumber terpercaya ya, seorang dokter yang barusan kita omongin itu. Ya, baru kali ini dia berguna sih. Kalau biasanya sih gue nggak gunain dia buat apa-apa. Oke, fine, nggak apa-apa. Nanti lihat loh. Perlu bisa nih dibongkar yang kemarin nih. Itu boleh diceritain juga. Nah, jadi gini guys, teman-teman, kita semua sekarang masih dalam masa pandemi ya, dan COVID masih merajalela, bahkan ada varian baru gitu ya, varian Delta itu yang gue dengar-dengar tuh bahaya banget. Mungkin nanti juga lu bisa jelasin ya, Sa. Nah, pertama-tama kita ngomongin yang kemarin dulu nih tentang vaksin gitu kan. Nah, kita semua kan di sini ada yang belum vaksin? Di episode sebelumnya hanya gue yang sudah vaksin karena gue adalah nakes. Jadi udah pasti gue udah vaksin gitu ya. Betul. Nah di episode-nya setelah kesekian episode kita bahas vaksin, pandemik dan kawan-kawan ya. Jadi gue deh yang mengulang pertanyaannya. Kopal sudah vaksin? Sudah dong. Sudah 2 kali. Sudah komplit. Sudah komplit. Mr. Andrew sudah vaksin? Sudah, dan gue bakal jadi simbiot ya sebentar lagi. Gak bercanda ya. Ya kita semua jadi sih ini udah vaksin ya guys, dan kita semua nggak pernah ragu untuk vaksin. Gitu ya. Memang nanti mungkin si dokter Sasa perjelas lagi, tapi gue ngerasa vaksin itu penting karena memang vaksin itu nggak sih bikin kita jadi kebal sama COVID. Tapi vaksin itu bikin kita ibaratnya kayak punya payung gitu loh. Kalau kena hujan, mungkin payung itu tetap nggak bikin kita kering banget gitu. Mungkin kena sedikit, cuman lumayan gitu. Sekitar 70%, 80% kita jadinya kering gitu. Nah, sama vaksin itu juga kayak begitu guys. Ya, kita bilangnya di sini ada tingkat efikasi atau efektivitas, tapi kalau bahasa medis katanya efikasi, bener ya saya? Wih, sekarang gue baru pertama kali dengan Andrew nih membahas pakai omongan-omongannya agak sedikit berbobot ya, gitu. Biasanya gak ada bobotnya omongannya. Nah, teman-teman, jadi gue juga bisa serius ya. Selama ini gue nggak serius, cuman berhubung kali ini situasinya agak-agak, serius juga ya, berbahaya. Serius juga. Jadi kita agak serius aja. Oke. Nah. Terlanjut ya tentang gitu ya. Terus ya jadi vaksin menurut gue penting ya guys. Nah terus pertanyaan-pertanyaan lagi nih tentang vaksin. Kira-kira lo ada pertanyaan nggak kok tentang vaksin? Enggak sih. So far gue sih udah senang banget ya udah dapat vaksin. Udah divaksin lebih tepatnya. Gue bisa melindungi diri gue sendiri dan juga keluarga gue lebih tepatnya gitu. Jadi kenapa harus takut gitu loh. Toh gue disuntik vaksin komplit 2 kali. Nggak kenapa-napa. Masih ada di sini gitu loh. Masih seger. Kita masih bisa podcast bareng. Yes, gitu. betul. Jadi membuktikan bahwa vaksinnya aman ya. Aman. Yang nggak aman adalah hoax-nya.
Nah, Oke. itu. Jujur Nah, aja. gue Ya. jadi kok Jadi jujur aja, kalau misalnya ini baju kok gue gini amat bajunya ya. Oke, jadi menurut gue kalau orang bilang vaksin itu bisa buat mati dan lain sebagainya, enggak juga ya. Karena gue udah ngerasain sendiri, udah divaksin juga 2 kali gitu kan. Ya fine-fine aja gitu loh. Ya seperti itu. Oke. Nah, lu mungkin boleh cerita nih kok pengalaman lu pribadi nih. Nah, waktu lu divaksin gimana rasanya, terus gejala apa yang ada mungkin dan sebagainya gitu. Cerita aja. Kan kita kan Diceritain juga yang nyuntik siapa gitu tuh juga boleh kok. Boleh. Oke, jadi gini. itu boleh. Jadi gini. Monggo kok. Gue itu divaksin itu tanggal 24 Mei 2021 ya. Itu Vaksin pertama ya. Vaksin pertama, betul. Itu di tempatnya dokter pribadi gua nih, Dokter Sasa. Nah, yang nyuntikin tuh juga Dokter Sasa sendiri gitu. Jujur aja, selama waktu gua divaksin itu memang sih ada gejala kayak lemas dan lain sebagainya, tapi enggak yang terlalu signifikan banget gitu loh. Sampai habis selesai vaksin, gue juga bilang sama istri gue, lemas nih gitu. Yaudah duduk, akhirnya duduk. Kan memang ada waktu nunggu sampai 30 menit kan di situ. Dan ya udah gue nunggu. After that pulang, ya masih lemas, cuma nggak terlalu sampai gimana banget. Cuma pas malamnya emang ada rasa pegel doang di sebelah lengan kiri bekas suntikan. Gitu. Cuma nggak sampai gimana banget gitu loh. Dan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat ya akhirnya free bebas sampai sekarang gitu loh. Gitu. Dan gue vaksin kedua pun itu tanggal 21 Juni kemarin. Dan ya sama rasanya cuma gitu doang, cuma pegel doang, udah habis udah. Nggak ada rasa apa-apa gitu loh. Kayak gitu. Oke. Jadi gejala yang lu rasain setelah vaksin paling cuma kayak pegel, terus lemas sedikit doang udah, gitu kali gue ya. Itu doang udah. Kalau bilang sampai demam, ya kalau baik lagi nih, yang dokter Sasa bilang kan kalau demam itu kan tergantung dari orang-orang. Nggak bisa sama antara individu per individu. Itu kan beda-beda. Ya kan mungkin orang kembar aja pun pasti beda. Nggak mungkin sama 100% gitu loh. Nah ini yang gue rasain adalah ya seperti itu. Lemes juga cuma bentar doang. Cuma pegel doang. Pegel tuh kayak kita ngangkatin barang doang gitu loh, ngangkatin barang biasanya pegel. Oh, kayak lu habis nge-gym. Iya, kayak gitu doang udah gitu doang. Lu sok ngaku anak gym lo, Sa. Enggak, kan gue bilang kayak lu habis nge-gym, bukan bilang gue berarti anak gue anak gym. Mohon maaf, gue anak bapak gue gitu. Ya semua demi konten, Sa. Gue emang memancing lo. Oke. Nah, jadi lu itu aja kok, pengalaman lu gitu ya. Betul. Nah sekarang kalau lu gimana, Drew? Nah, kalau gue pribadi ya, gue juga divaksin. Waktu itu sih, ya ini disclaimer ya, semua orang juga punya pengalaman beda-beda gitu. Kalau menurut gue dari tingkat imunitas kita aja kan hari 1 sama hari 2 aja kan bisa beda gitu ya. Nah, kebetulan gue so far so good waktu divaksin, disuntik. Ya teman-teman juga yang takut sama jarum suntik segala macam gitu ya, itu nggak usah terlalu dipikirin deh. Gue pribadi juga sebenarnya tuh agak-agak takut sama jarum suntik. Tapi begitu disuntik ternyata nggak segitunya kok gitu loh. Dulu gue pernah juga waktu lagi, mohon maaf ya, lagi disunat gitu kan, itu nggak enak banget kok gitu sakitnya. Tapi ini nggak ada apa-apanya. Drew, boleh nanya nggak siapa yang suntikin? Kebetulan yang suntik bukan dokter pribadi kita ya waktu itu. Oh iya. Yang pertama gue, Yang pertama iya, gue inget yang kedua soalnya. Yang pertama iya. Emang Sasa itu tukang suntik ya teman-teman, jadi harus hati-hati ya. Healthy people di sini tuh, aduh, dia tuh kayak nyamuk gitu loh, suka tusuk sana tusuk sini gitu kan. Tapi gue nggak ngisap darah. Kalau nyamuk ngisap darah. Tapi gue jujur nih,
waktu gue disuntik sama dokter Sasa, itu gue nggak berasa kalau jarum itu sudah masuk ke lengan kiri gue. Itu gue nggak sadar sampai dia bilang gue lama-lamain loh. Itu gue nggak berasa sama sekali. Nah, Seriously, nggak ini berasa. ya ini nggak janjian ya teman-teman ya, healthy people ya, kita benar-benar ngomong apa adanya loh gitu. Jadi Gua jarum suntiknya itu nggak seberapa ya kok ya, nggak sakit ya? Nggak sakit. Gue jujur gue nggak berasa. Oke. Sampai dia bilang gue lama-lamain ya kok. Begitu kok udah masuk, kapan masuknya, gue bilang gitu. Nah, gue pribadi mungkin kulitnya nggak setebal si Ko Paul ya. Gue ada berasa sih, jujur. Tapi berasanya tuh bener-bener kayak cuman dicubit dikit gitu. Cet, ya, dikit banget. Jadi nggak sakit healthy people. Itu bentar banget, paling disuntik cuman berapa ya, 10 detikan kali ya saya. Ya 10 detik kurang lah kalau gue bilang. 10 detik kurang lah. 10 detik kurang, terus dicabut juga nggak berasa. Terus ya udah gitu, habis divaksin kan kita biasanya disuruh tunggu di ruang observasi gitu kan, di tempat kita ngantri biasanya kan. Itu kalau ada gejala atau apa-apa gitu. Cuma kebetulan ya kita healthy people, ya penonton kita healthy people, kita juga healthy people. Nah, ya udah, gue sih nggak ngerasain apa-apa, gue cuman kayak sama kayak Ko Paul, cuman gatel di sekitar area suntikan, gue nggak ngerasa lemas, pusing, mual, whatever it is gitu. Gue cuma ngerasain gatel, dan gatel itu cuma kayak 5 menit 10 menit pertama aja gitu. Abis itu udah balik pulang, udah normal kalau gue ya. Gitu. Kalau ibu dokter gimana nih, ibu dokter? Pengalaman vaksinnya nih. Oh, gue vaksin 1 sama vaksin 2 sama kayak gitu juga. Ibu dokter? Oke. Kalau gue pribadi waktu gue vaksin, bukan maksudnya vaksinin kita, bukan dokter sendiri. Oh, vaksinin kalian. Oke. Sebenarnya gue mau sombong dulu lah. Sekali-sekali sombong boleh lah ya. Gitu kan. Sombong itu. Kalau nyuntik untuk vaksin itu kan sebenarnya sudah ya memang kompetensi kita, maksudnya kompetensi gue sebagai seorang dokter juga, dan rasanya pasti dokter-dokter di luar sana mungkin sudah ratusan atau bahkan mungkin ribuan orang yang udah disuntik kali ya sama mereka, termasuk gue gitu. Nah, dan ya pada prinsipnya sih memang kalau gue ya memberikan suatu tindakan ke orang, apapun itu ya, mau ambil darah, mau suntik, mau pasang infus, apapun itu ya sebisa mungkin sih jangan sampai, pokoknya nyakitinnya minimal gitu loh. Yang namanya jarum pasti ditusuk sakit gitu ya, tapi kan bagaimana caranya supaya ini seminimal mungkin. Kalau teman-teman perhatiin setiap kali kalau pernah lihat gue pelayanan ya, kalau kayaknya waktu itu di Kopal masih ada beberapa orang tuh ya yang masih ada, sehingga dia sempat ngelihat juga gue untuk yang lain gitu ya, gitu. Nah, gue kalau melayani orang itu pasti kalau gue pas lagi mau nyuntik itu pasti gue ajak bercanda gitu, maksudnya awas lu, gue lama-lamain lo ya gitu. Terus atau enggak ya intinya gue berusaha mendistract supaya mereka nggak berasa gitu, nggak takut, sehingga ketika mereka terdistract udah masuk udah selesai kan juga udah memang Pak, udah selesai gitu. Kok nggak ada rasanya gitu. Iya memang udah lama nunggunya ya daripada lama terima vaksinnya. Emang udah. Terus ini udah beneran. Ini obatnya tadi udah masuk. Udah gitu. Tanya lagi dong, kurang mau lagi gitu. Rata-rata gitu tuh. Gitu. Harus tanya. Nggak berasa soalnya. Tanya, kurang mau lagi dosisnya gitu. Mau lagi. Mau saya tusuk lagi 2 kali. Iya memang tusuknya 2 kali. Tapi dijeda. Betul. Itu sih. Tapi kalau pengalaman gue waktu gue terima vaksin, mungkin kalau Kopal lemes. Kalau gue super duper ngantuk waktu itu ya. Ngantuk banget sampai kayak rasa tuh, aduh Tuhan pengen pulang banget ini, gue pengen tidur gitu ya. Pas hari itu sih gue vaksin tuh, itu vaksin pertama dan vaksin kedua gue tuh abis suntik gitu ya. Kebetulan gue suntik emang lebih milih agak-agak sore supaya deket-deket sama jam pulang kantor gitu, supaya itu sampai rumah gue bisa istirahat karena itu ngantuk banget gitu. Pas vaksin pertama gue disuntiknya siang, terus gue nahan ngantuk di kantor kayak udah ngantuk banget gitu. Gue nggak tahu ya, kan orang ya beda-beda gitu.
Vaksin kedua gue agak-agak sore gitu, jadi gue deket jam pulang sehingga gue bisa bawa itu istirahat gitu. Kalau gue sih lebih ke ngantuk ya, sama pegel memang gitu. Tapi selebih dari itu ya udah biasa aja gitu, B aja. Dan memang betul ya, vaksin bukan membuat kita jadi kebal COVID. Gue berkali-kali bilang enggak, kita nggak kebal COVID, tapi itu memang melindungi. Betul yang dikatakan sama si Andrew tuh ibarat itu kayak payung gitu. Setidaknya kalau misalnya kita kena cipratan sekalipun, setidaknya sebagian besar kita nggak basah gitu loh. Ya, dan menurut gue ya ampun, ini udah gimana ya, barang geretongan gitu ya, lo dikasih fasilitas sama pemerintah, ya kenapa nggak kita manfaatkan gitu. Toh ini untuk kebaikan bersama. Jadi apa sih, aku pun sampai sekarang tidak mengerti apa yang kalian ragukan gitu. Kalau kalian ragu melaju ke pelaminan apa enggak, ya itu mungkin wajar gitu ya. Kalian ragu apakah dia jodohku apa bukan, ya mungkin wajar gitu. Kalau ini vaksin, ngapain diraguin lagi? Cus aja lah gitu. Aduh, si Andrew nih mulai ini, aduh ya ampun. Ntar pasti dia bilang, nyindir gue lagi. No comment, Sa. Nanti gue disuruh ke kiri lagi soalnya. Ya. Jangan sampai kita bahas yang lalu ya. Gitu. Oke. Nanti ada sisi lain. Oke. Nah, sekarang kita kan kemarin sebenarnya udah sempat bahas nih teman-teman ya, untuk vaksin tuh kayak apa gitu ya. Cuman mungkin ada yang ke-skip, lupa gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelasin singkat lagi nih, Sa. Pertama, vaksin itu, gue tadi juga, gue biar lu aja deh yang ngomong. Vaksin itu juga ada fungsinya selain kayak efikasi gitu ya. Itu juga ada fungsinya kalau kita sakit lagi, gejalanya kemungkinan nggak akan separah kalau yang nggak kena vaksin, benar nggak, Sa? Betul banget. Ya, seandainya. Kayak tadi deh, gue mengambil lagi contoh dari si Andrew nih. Ini kali ini dia ngebuat contoh bener. Ngebuat contohnya relevan dan make sense gitu. Ya, boleh lah ya gitu ya. Kali ini lah omongan lo nih ada bobot ya gitu. Biasanya tuh nggak ada bobotnya gitu. Kali ini berbobot gitu ya. Gue akuin lah. Asem. Jadi memang ibarat tuh kayak lu kehujanan, lu pakai payung gitu ya. Mungkin lu tetap kena cipratan airnya, tapi mungkin di kaki doang. Tapi kan mungkin dari setengah badan lu ke atas, lu nggak kebasahan gitu. Mungkin yang basah hanya kaki lu aja gitu. Sama lah ketika lu udah vaksin, terus misalnya amit-amit lu kena COVID nih gitu ya. Setidaknya ketika lu terpapar sama COVID, gejalanya tidak seberat yang nggak pernah vaksin gitu ya. Gue juga beberapa kali menemukan pasien-pasien gue yang memang sudah vaksin 2 kali bahkan, tapi tetap kena COVID. Ada nggak? Ada memang, tetap ada. Meskipun mungkin nggak begitu, ya dibilang banyak nggak ya. Sekarang masalahnya yang divaksin pun saat ini kita masih sedikit banget gitu ya. Masih sedikit gitu kalau gue bilang yang warga negara Indonesia, masyarakat kita yang sudah divaksin itu masih dikit banget gitu. Jadi ketika mereka yang sudah divaksin itu kena COVID, dibandingkan sama yang nggak vaksin, gejalanya jauh lebih berat yang nggak pernah vaksin gitu. Ada nggak yang vaksin tapi gejalanya bisa sampai berat? Ada ya. Tapi 1 banding sekian gitu loh, gitu kan. Nah, terus apalagi kan dengan virus varian baru nih yang sekarang, varian Delta itu kalau gue nggak salah nih, itu adalah virus yang memang varian yang ditemukannya itu pertama di India tuh kalau gue nggak salah. Kan kita sempat bahas tuh ya, waktu kemarin tuh yang tentang kejadian kita India tuh lagi heboh banget ya, lagi dibilangnya tuh tsunami COVID. Ya, gara-gara terus acara keagamaan. Acara keagamaan dan akhirnya mengakibatkan tsunami COVID gitu ya. Dan lu lihat sendiri deh gitu ya, maksudnya efek dari situ, terus dengan muncullah si varian baru ini. Nah, dengan adanya si vaksin ini juga bisa melindungi kita dari si varian baru ini, gitu.
Meskipun ditanya, ada nggak yang kena COVID setelah vaksin? Ya ada, tapi lebih minimal. Resikonya lebih kecil gitu loh. Kalau lu gimana ya? Kalau gue sih ya mendingan lebih baik mencegah dong daripada mengobati ya. Apalagi kalau lu sekali COVID, itu lu minimal isoman paling nggak lu bisa 10 sampai 14 hari, which is kurang lebih 2 minggu lu harus isoman. Lu nggak bisa kerja, lu nggak bisa ketemu keluarga, gitu ya. Ya banyak hal kerugiannya gitu. Jadi sekali lagi ya ngapain sih lu ragu lagi sama vaksin gitu. Buat gua pribadi kayak it doesn't make any sense gitu. Setuju banget. Oke. Setuju banget. Nah, balikan lagi nih Sam. Mungkin ada banyak healthy people yang ke-skip juga. Nah, cara kerja vaksin secara cepat lah, singkat. Itu kayak gimana sih? Kenapa bisa nimbulin kekebalan? Oh, ya gampang lah. Gue kasih ibarat gini. Lu kalau mau jadian, pasti lu PDKT dulu dong. Iya dong. Ya. Oh, benar-benar. Nah, jadi anggaplah si vaksin ini supaya bisa jadian sama kekebalan tubuh kita, dia vaksin ini tuh PDKT dulu gitu. PDKT lah. PDKT gitu ya. PDKT kenalan dulu, diajak kenalan, kenal satu sama lain, kenal karakter satu sama lain, sehingga bisa mengerti. Gue udah ngerti nih lu, maunya lu apa sih gitu kan? Maunya lu apa sih gitu. Barulah setelah udah dikenalin, udah kenal karakternya, berarti lu udah tahu bagaimana cara menghandle-nya gitu. Ya, kalau lu udah tahu cara menghandle-nya, berarti kan kalau istilah kata tuh, ibarat kata kalau lu cewek ngambek gitu ya, oh, gue udah tahu nih, karena gue udah kenal dia. Ya, gue tau lah cara gimana bikin hatinya luluh. Gitu. Sama aja. Vaksin, disuntikin ke dalam, disuruh tuh kenalan sama antibodinya kita. Kenalan dulu dong. Nih gue nih, virus corona, gitu. Ya, sifat gue kayak begini, gitu. Kalau gue ngambek, lu giniin ya. Supaya gue nggak merebak nih. Supaya gue nggak menjadi monster, gitu. Kan di dalam tubuh, oh iya, gitu. Baru deh si antibody begitu udah kenal, oh ya udah melakukan segala macam cara gitu ya untuk supaya kita melawan si virus corona ini, membentuk antibody sehingga si virus corona ini nggak merajalela di dalam tubuh kita. Right. Simpelnya gitu aja. Gitu. Intinya dia akan membantu mengenali, membantu membuat pertahanan. Setelah mengenali, udah dia buat supaya si corona ini nggak merajalela di dalam tubuh kita. Simpelnya gitu. Oke. Nah, berarti kalau gue bilang virus corona, vaksin corona ini, itu sebenarnya kita suntikin virus corona ke dalam tubuh kita, benar? Virus yang sudah dilemahkan. Gitu. Nah, itu yang perlu lu keluarin. Ya. Sengaja gue. Soalnya pasti orang, loh itu virus disuntikin ke kita, orang kita cegat-cegat kok malah disuntikin gimana sih? Ya kan? Nah itu. Jadi healthy people itu virus yang sudah dilemahkan ya. Jadi kalau main game tuh ibaratnya gue kan gamer gitu ya. Itu kayak itu level very easy-nya gitu loh. Jadi virus itu very easy, jadi kita gampang kalahin, terus kita tahu pola serangannya dia tuh kayak apa gitu. Jadi begitu kita dapet yang normal, kita dapet yang hard, itu nggak sesusah kalau kita belum pernah main game gitu sama sekali. Ya, gitu ya, healthy people ya. Betul. Okay. Ya, contoh yang bagus untuk seorang gamer. Ya. Terus udah gue bilang hari ini gue ngomong yang berbobot, gue buktikan kalau gelar sarjana gue itu nggak bohongan gitu ya. Oke. Ya, sejauh ini sih masih berbobot ya, guys. Kita lihat ya nanti setelah sekian panjang nih ya, kita pembicaraan kita ini, kita lihat nih. Soalnya ya biasa kan, kalau di awal-awal otak masih panas. Begitu nanti dia udah ngebul kan, lu tahu tuh, udah ibarat kata tuh kayak kereta tuh, udah panas tuh, ngebulnya banyak tuh. Udah ngebulnya banyak, dia mulai turun tuh lemot. kayak laptop panas. Ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditambahin nggak, Kopal? Nggak sih. Intinya gini aja. Intinya, ayolah kita sama-sama
vaksin lah buat dapetin namanya herd immunity lah. Kalau kita dapetin herd immunity itu udah enak banget sih. Itu aja sih. Oke. Nah, soal BTW herd kalian immunity. tahu nggak sih berapa banyak orang yang udah tervaksinasi di Indonesia? Nah, Gue ini pengen juga. tes nih. Ya, gua ya. Lu nanya kita berdua kan berarti? Gue nanya Andrew dulu karena dia bilang gue mau membuktikan hari ini kalau dia berbobot. Oke, silahkan. Silahkan, gitu. Oke, Coba Google. katanya kan, ya nggak bener nggak Kopal. Tadi dia bilang kan gue buktikan hari ini gue berbobot nih. Oke, gue tantang Drew. Gue tantang seberapa berbobot lu hari ini. Gue as a friend dulu ya. I have a friend name Google. She is very young, but she is very clever. Ya, gue lupa sa. Gue pernah dengar sih, cuma gue lupa. Kayaknya sekitar berapa puluh juta ya. Berapa belas juta deh yang udah divaksin deh. Bener gak sih? Oh gitu. Oke. Wah, sompret. Coba ini enak kasih nih. Kebobotan ilmu-ilmu Anda itu yang Anda bilang itu hari ini mau berbobot banget nih ya gitu. Oke, gua beneran gue googling dulu ya teman-teman ya. Aduh, sambil dia googling kok gitu. Sambil gue googling, Kopal mungkin bisa jawab dulu. Sekitar kurang lebih 20%. 20% kok. 20% dari penduduk Indonesia maksudnya. Iya. Wow. Bener gak sih? Kan gue nggak tahu. Ini kan tebak-tebakan ya. Kita tebak-tebakan. 20%. Anggap kalau misalnya menurut sensus penduduk tahun 2020 ya, Indonesia kurang lebih ada sekitar 273 juta penduduk ya. Kalau gua nggak salah sensus penduduk 2020 nih. Betul. Kalau sekitar 20%-nya, berarti harusnya ada 54 juta penduduk Indonesia yang sudah tervaksinasi. Harusnya ya, kalau 20%. Gitu ya. Coba kita tanya sama Mr. Andrew yang dia sudah berusaha keras mencari data gitu. Ya, gue udah googling ya. Ya, gue udah as a friend ya. Ini pertanyaan menuju 1 miliar gue soalnya. Jadi data dari satu media ya. Ini kata Satgas COVID juga. Itu data yang sudah tervaksinasi sampai Kamis 1 Juli 2021 itu sudah sampai 30 juta vaksinasi. Total jumlah vaksinasi 30 juta. Tapi bentar, Sa. Vaksinasi 30 juta, itu bukan 30 orang dong. 30 juta dong. Berarti kan sudah ada 30 juta orang nih yang sudah tervaksinasi. Betul? Betul. Enggak, soalnya gue mau nanya gini, vaksinasinya, dia bukan bilang orang ya. Kalau kayak gue aja, gue divaksin udah 2 kali. Apa itu dihitung 2 atau 1 di sini nih maksud dia? Oh, yang tervaksinasi. Maksudnya itu tervaksinasi. Okay. Berarti kurang lebih, karena matematika gue juga nggak gitu bagus ya, berarti kurang lebih baru sekitar 11-12%. Ya, 11%. Nah, 11% ya. 11%. Karena 30 juta ya. 30 juta berarti masih sekitar 11% gitu ya. 11% penduduk Indonesia tervaksinasi COVID-19. Dan target kita untuk mencapai herd immunity itu harus di 70% warga Indonesia harus tervaksinasi. Sekarang sudah 11%, saudara-saudara. Berarti masih kurang 59% lagi. Gila. Ya. Jadi coba dipikirkan gitu ya. Coba dibayangkan tuh. Baru 30 juta orang gitu ya. Dan mungkin kemarin dari antara 30 juta orang itu yang sudah tervaksinasi
Dan yang yang kemarin sempat heboh sampai ditarik segala gitu ya nomor batch-nya gitu tentang salah satu vaksin, hanya ada 1 orang yang meninggal, dan itu pun juga penyebab meninggalnya bukan karena murni karena penyuntikan si vaksinasi ini, bukan sebuah reaksi anafilaktik gitu ya, sehingga ya dia juga punya riwayat penyakit-penyakit yang lain, sehingga ya memang kalau gue bilang sih, gue akan jujur mengatakan sepertinya itu memang sudah waktunya gitu ya. Cuman ya memang istilah kata tidak ya di hari itu dia juga ada vaksin gitu. Tapi bisa kebayang nggak sih dari antara 30 juta penduduk yang dianggap oleh netizen itu vaksin bisa bikin meninggal gitu ya, hanya 1 orang. Bisa kebayang nggak sih? Kalau gue bilang make sense, maksudnya gimana ya? Dari antara 30 juta orang, 1 orang meninggal. Itu pun nggak jelas gitu. Nggak jelas apakah murni karena... Jadi kayak vaksin bikin mati. Bisa aja sih vaksin bikin orang mati. Ya kalau lu tusuk berkali-kali gitu ya, lu tusuk jantungnya sih mati ya. Masosis banget sih nih. Oke. Chance-nya kecil banget. Tuh. Ya 30 juta yang divaksin, 1 orang yang lewat gitu ya. Iya. Oke. 30 juta yang lewat 1. Gua buka angka selanjutnya, Sa. Ini juga di sini ada dibilang vaksinasi kedua ya. Total jumlah vaksinasi kedua. Lu tahu nggak? Gue tanya. Nah, siapa gue? Iya, lu tahu nggak? Dia nantang gue. Anda salah, Andrew. Anda salah nantang orang. Enggak. Gua nanya ke dia berapa. Sebutin coba. Mohon maaf nih, Bun. Kalau ini saya akan jujur mengatakan, udahlah, kali ini spotlight-nya gue kasih ke dia dulu kok. Kalah lah kita ya. Artinya dia nggak tahu kok angka pastinya. Ntar dulu coy. Wih, gila nih. Jangan suka menantang loh. Wanita itu sebenarnya nggak suka ditantang loh. Cuman ya karena gue hari ini juga baik hati, kan sesuai dengan kata-kata lo di awal, hari ini lo mau membuktikan diri lo bahwa diri lo tuh berbobot. Jadi gue kasih bobotnya ke lo. Gue sudah buktikan, sekarang saatnya dokter. Aku nggak jago matematika, udah aku kasih ke kamu aja. Gue bukan orang akuntansi, Indru. Udah cukup. Habis ini dia kasih ketandaran dia. Jadi sebelum gue disuruh ke kiri, mendingan gue yang sebutin ya. Oke. Jadi vaksinasi kedua di Indonesia itu juga sama ya datanya tadi per 1 Juli itu udah sampai di angka 13.600.000 ya. Hampir setengahnya. Ya, hampir setengahnya ya. Which is ini masih berarti ini yang vaksinasinya lengkap ya teman-teman ya. Untuk yang vaksinasi yang lengkap baru 13 juta orang, berarti kalau total dari vaksinasi itu semua yang lengkap masih di bawah 10%. Ya, berarti ini kalau kurang lebih kita masih di angka berapa nih, Indro? 5%, 5-6% ya, gitu ya. 5-6%. Wow, ini jauh banget teman-teman, gitu. Ini jauh, gitu. Nah, dan berarti dari reaksinya Sasa, dia nggak tahu untuk vaksinasi kedua sudah berapa banyak. Saya tahu, tapi saya memberikan spotlight kepada Anda. Karena kan tadi udah janji nih gue, nanti kalau spotlightnya ke gue semua, nanti kalian ngiri, gitu. Karena kan satu-satunya wanita di sini gue, gitu kan. Gitu. Ini gue berbaik hati loh hari ini loh. Gitu. Jarang-jarang nih, gue bisa kasih spotlight ke lu. Gitu. Kalau ke Popol ya oke lah, senior, gue menghormati. Ya udahlah, mohon maaf ya senior ya, gitu kan. Kita harus sopan sama senior gitu. Kalau sama lu nih, ini gue udah baik hati loh. Wah, gila kebaikan hati gue memang mau disia-siakan. Tahu aja gue mah.
Tunggu. Oh, iya. Iya. Karena kondisinya kayak begitu, ya kondisi sekarang juga agak-agak genting ya. Makanya kita gimana kok? Agak-agak serius. Agak-agak Agak serius ya. genting. Agak serius. Makanya gue juga ngomongnya serius nih sekarang nih. Ya kan? Dibecandain biasanya masih Sasa. Ya bodo amat lah. Pokoknya kan sekarang kondisi lagi serius, ya kita ada kebijakan ya dari Pak Jokowi, dari pemerintah yang namanya PPKM. Ya. Nah, Apa? tentang PPKN. Setahu gue sih bukan PPKN punya tuh gue udah ini tahu dia pasti mau kalau ngomong gitu. Gue udah tahu dia pasti mau ngomong gitu. PPKM, bukan PPKN ya. Bukan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bukan itu ya teman-teman. Oh, Ya, masih kalau yang tahu angkatan PPKN. Oh, berarti angkatannya beda. Zaman gue nggak ada PPKN, Bro. Gue taunya Yuk. KWN. Kalau di gue Yuk. sih udah namanya KWN ya. Yu jangan sosok muda ya, Yu ya. Coba kita kasih lihat KTP masing-masing deh. Gue yakin kita seangkatan ya. Oke. Oh ya, masa? Aduh, jangan suka gitu loh. Kalau udah memang senior, udah lah. Kalau di sini emang gue paling junior lah. Gitu. Ya, kenyataannya teman-teman, gue yang paling juniornya di sini, jadi jangan percaya omongan dia. Oh ya, nggak apa-apa teman-teman. Kita Oh tahu iya. kok ya. Oh iya, di sini yang udah merit 2 orang, yang belum gua. Tuh, siapa yang paling senior? Kode sa, Bukan kode, gua. kode sa, kode. Kode. Soalnya kemarin gagal. Emang nih dokter Sasa nih kalau ngomong suka langsung aja ya, langsung frontal, nggak Suka disaring bener loh, dulu. gue kalau ngomong suka bener loh kok. Makanya kadang-kadang gue kadang-kadang gue suka beliin filter gitu loh kok. Saringan ikan gitu. Biar ke filter gitu loh kalau dia. Nah, penasaran sama curhatan gue selanjutnya yang mungkin masih panjang kali lebar nih. Nah, mau dengerin kan? Nah, saksikan terus di episode selanjutnya Journal Voice. Nyalain ya loncengnya, jangan sampai ketinggalan. Ya, curhatan gue masih panjang. jangan lupa di subscribe juga. Yoi. Dan di like. Yoi. Bye bye.